Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fadila Imania dengan NIM 2450210040. Dalam era globalisasi yang kompleks ini, tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan ekonomi Islam semakin meningkat. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk menggali dan mengembangkan pemikiran ekonomi Islam yang dapat menjadi alternatif solutif dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi global seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya, dan krisis moral ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer menawarkan perspektif yang unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan aspek praktis pengelolaan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer Muhammad Abdul Manan dan Muhammad Bakir As-Sadr. Pemikiran Bakir As-Sadr. Yang pertama, definisi ekonomi Islam menurut Bakir As-Sadr. Ekonomi Islam merupakan metode atau cara yang dipilih oleh Islam untuk mencapai kehidupan ekonomi yang ideal serta menyelesaikan masalah ekonomi praktis sesuai dengan konsep keadilan yang dibawanya. Dalam pandangan Sadr, Islam tidak membahas hal-hal seperti hukum permintaan, penawaran, hubungan antara laba dan bunga, atau fenomena diminishing return dalam produksi, karena aspek-aspek tersebut merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Yang kedua, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menurut Bakir As-Sadr yaitu penerapan aturan Islam dalam pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan jasa sesuai hukum Islam. Selanjutnya ada teori distribusi. Pemikiran Bakir As-Sadr tentang ekonomi Islam menekankan bahwa distribusi sumber daya produksi mendahului proses produksi. Berbeda dengan ekonomi tradisional yang dimulai dari produksi, dalam sistem ini distribusi menjadi langkah pertama, sehingga masalah utama ekonomi Islam berakar dari distribusi. Teori distribusi dibagi menjadi dua, yang pertama distribusi praproduksi dan distribusi pasca produksi. Selanjutnya, teori produksi. Di sini ada dua aspek. Yang pertama, aspek objektivitas atau keilmuan, di mana berhubungan dengan sisi keekonomian dan pelaksanaannya seperti berhubungan dengan para pekerja, hukum produksi, fungsi-fungsi biaya. Aspek keilmuan ini berhubungan dengan pertanyaan tentang teknis dan efisiensi ekonomi. Yang kedua, aspek subjektivitas dan doktrin, yaitu patokan bagi perintah dalam Islam yang diperbolehkan atau barang-barang yang sah dan berbagai macam kategori barang seperti kelayakan dan kenyamanan. Selanjutnya, peran negara dalam bidang ekonomi. Peran negara dalam bidang ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pandangannya mengenai negara Islam. Negara memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian, sebagaimana halnya di bidang lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam tidak bebas dari nilai-nilai moral, melainkan erat kaitannya dengan etika. Dalam bukunya yang berjudul Iqtisaduna, Bakir As-Sadr mengembangkan teori tanggung jawab negara atau yang disebut Mas'uliyah ad-Daulah yang menjadi bagian dari doktrin ekonomi Islam. Dan di sini beliau menjelaskan ada 3 konsep, dan yang pertama jaminan sosial, yang kedua keseimbangan sosial, dan yang ketiga intervensi negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari Muhammad Abdul Manan. Yang pertama, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Menurut Manan, ekonomi Islam berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa dalam masyarakat Islam, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ekonomi Islam berorientasi pada keadilan sosial, kesetaraan, dan persaudaraan universal. Selanjutnya, konsep ekonomi Islam menurut Abdul Manan. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah berdasarkan konsep persaudaraan. Konsep Islam tentang persaudaraan membedakannya dari sistem sosial lainnya, seperti dalam bidang moral, sosial, dan ekonomi yang disimbolkan dalam bentuk ibadah sholat, di mana sholat mengajarkan kepada manusia tentang kesamaan derajat, martabat, maupun nilai manusia. Teori produksi.
Manan menunjukkan bahwa prinsip produksi yang harus diperhatikan semua adalah kemakmuran ekonomi. Menurut Manan, produksi berdasarkan prinsip ekonomi makmur bukan hanya soal keuntungan saja, tetapi juga untuk kepentingan dan lingkungan sekitarnya. Madhab mainstream setuju bahwa masalah ekonomi muncul ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas memenuhi sumber daya yang terbatas. Misalnya, di suatu tempat dan waktu tertentu, di negara terjadi kelangkaan beras karena pasokan beras yang berbeda. Misalnya, pasokan beras di Thailand berbeda dengan pasokan beras di Indonesia. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan suatu benda yang benar-benar baru. Manan menekankan bahwa dalam melakukan suatu proses produksi tidak akan terlepas dari kerangka nilai-nilai moral dan etika yang terkandung di dalam syariat Islam. Selanjutnya, teori distribusi. Manan menyebutkan bahwa teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Untuk itu, ia berusaha menemukan nilai jasa dari berbagai faktor produksi dan nilai-nilai etik tentang pemilikan faktor-faktor produksi. Manan melihat kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin, demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Manan sampai pada kesimpulan bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya. Selanjutnya, teori konsumsi. Muhammad Abdul Manan menyatakan bahwa konsumsi adalah bagian yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam. Baginya, aktivitas konsumsi tidak hanya sekadar bagaimana memakai output produksi. Lebih dari itu, konsumsi Islami harus bisa membentuk sebuah distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Keberadaan segala bentuk pelarangan konsumsi barang mewah dalam Islam tanpa disertai redistribusi kekayaan dan pendapatan tidak akan sama sekali menyelesaikan masalah kasus ekonomi. Sehingga berdasarkan Manan, konsumsi merupakan permintaan sedangkan produksi adalah penawaran. Kebutuhan konsumen yang sekarang dan yang sudah diperhitungkan sebelumnya adalah bonus utama bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.